Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Kamis Putih. Dalam perayaan ini, bacaan pertama menceritakan tentang perjamuan Paskah orang Yahudi, yaitu peringatan pembebasan dari perbudakan Firaun di Mesir. Adapun Musa dan Harun bertugas memberitahukan tata cara dari perjamuan tersebut, di mana salah satu tata caranya ialah seekor anak domba dikorbankan dan menjadi makanan perjamuan, sedangkan darahnya dioleskan di depan pintu, sehingga keluarga yang rumahnya dioleskan oleh darah anak domba akan mengalami keselamatan. Selanjutnya, jika di dalam perjanjian lama pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ditandai perayaan Paskah di mana seekor anak domba disembelih, maka di dalam perjanjian baru Santo Paulus dalam bacaan kedua menekankan bahwa Kristus adalah anak domba Allah. Santo Paulus juga menegaskan kembali tentang kisah institusi Ekaristi atau kata-kata Yesus dalam perjamuan terakhir ketika Yesus menetapkan Ekaristi. Kisah perjamuan tersebut diceritakan dengan indah di dalam bacaan Injil, di mana di dalam kisah itu terdapat juga peristiwa pembasuhan kaki sebagai lambang cinta kasih. Sebenarnya apa yang dikisahkan di dalam bacaan-bacaan hari ini itulah yang kita rayakan dan kita kenangkan di dalam perayaan Kamis Putih ini, yaitu peristiwa perjamuan malam terakhir yang di dalamnya terdapat Yesus menetapkan Ekaristi dan menetapkan imamat serta peristiwa pembasuhan kaki. Ketika Yesus menetapkan Ekaristi, maka pada saat yang sama Yesus juga menetapkan sakramen imamat. Pada bagian terakhir dari perayaan ini, kita akan mengikuti prosesi pemindahan sakramen Maha Kudus. Prosesi ini mengingatkan kita tentang peristiwa sesudah malam perjamuan terakhir, yaitu kisah Taman Getsemani. Karena itu ada 4 hal yang hendak kita renungkan bersama-sama di dalam perayaan malam ini, yaitu Yesus menetapkan Ekaristi, Yesus menetapkan imamat, perintah kasih dari Yesus, dan makna pemindahan sakramen Maha Kudus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan 2 perintah Yesus pada malam perjamuan terakhir yang dirayakan di dalam Kamis Putih ini. Hal pertama yang bisa kita renungkan yaitu perintah pertama dari Yesus sendiri berhubungan dengan penetapan Ekaristi, di mana Yesus mengatakan, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Makna kata lakukanlah yaitu suatu perbuatan di mana kita diperintahkan untuk berekaristi. Tidak saja sebatas perayaan di altar atau di dalam misa, tetapi juga hidup kita haruslah hidup yang ekaristis melalui cara hidup yang selalu berbagi dan melayani sesama. Selanjutnya, kata sebagai kenangan bukanlah dimaksudkan sebagai suatu kenangan di masa lalu yang hanya sekedar dikenangkan. Tetapi melalui Ekaristi, Yesus benar-benar hadir di sini dan kini. Dengan demikian, Ekaristi yang kita rayakan setiap hari bukanlah suatu perayaan imajinasi atau sebuah cerita dongeng yang dijadikan perayaan. Ekaristi adalah warisan yang sangat berharga yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua, di mana kata-kata konstitusinya yang sering kita dengar di saat konsekrasi, Yesus mengatakan, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Itu artinya perintah untuk merayakan Ekaristi diminta langsung oleh Yesus sendiri. Maka bisa dikatakan bahwa berdosalah kita jika kita mengabaikan Ekaristi Kudus di dalam hidup kita. Kedua, ingatlah bahwa perjumpaan kita dengan Yesus Tuhan kita terjadi secara sempurna di dalam Ekaristi. Bahkan di dalam Ekaristi kita bersatu dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Dikatakan sebagai sumber karena kekuatan rahmat kita mengalir dari Ekaristi. Sedangkan dikatakan sebagai puncak karena kehidupan kita harusnya senantiasa terarah kepada Ekaristi. Ada seorang ibu yang bersharing bahwa di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap persoalan kehidupannya, ia senantiasa mempersembahkan semua pergumulan, semua persoalan hidup bersamaan dengan tubuh dan darah Kristus di dalam setiap Ekaristi yang ia ikuti. Kebiasaannya ini senantiasa menguatkan dirinya untuk melewati setiap pergumulan yang menerpa hidupnya. Ketiga, perintah Yesus yang kedua ialah perintah untuk saling mengasihi, di mana Yesus mengatakan, "Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat." Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sesudah itu, Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Perintah untuk saling mengasihi yang ditunjukkan melalui pembasuhan kaki oleh Yesus hendak memberi teladan kepada kita untuk selalu bersikap rendah hati apapun kedudukan kita dan sikap saling mengasihi kepada siapapun, termasuk kepada para pendosa, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi kita dan juga kepada orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan memberkati kita semua.